Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang induksi matematika. Jadi, induksi matematika ini adalah langkah pembuktian, ya. Jadi salah satu cara pembuktian yang penting dalam matematika itu ialah induksi matematika atau yang sering juga disebut sebagai induksi lengkap. Ya, induksi matematika ini dikembangkan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan. Jadi kita akan menunjukkan kebenaran suatu pernyataan itu menggunakan langkah-langkah dari induksi matematika, gitu ya. Berikutnya, langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika itu ada 3 langkah, ya. Ini kita misalkan dulu pernyataannya itu sebagai PN. Jadi misalkan PN adalah pernyataan yang memuat semua bilangan asli N. Bilangan asli itu mulainya dari 1 ya. Nah, langkah yang pertama, tunjukkan bahwa si PN tadi itu benar untuk N sama dengan 1. Langkah yang kedua, kita asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Jadi pernyataan yang kedua itu dianggap benar. Langkah yang ketiga, tunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, jadi langkahnya ada 3, tidak bisa di skip ya. Langkah yang pertama itu disebut sebagai basis atau basicnya atau dasarnya gitu ya. Terus langkah yang kedua dan ketiga itu adalah induksi matematikanya. Jadi langkah kedua dan ketiga itu sangat berkaitan ya. Ingat, di langkah yang kedua itu kita tidak perlu membuktikan dia benar. Kita mengasumsikan, jadi kita menganggap bahwa pernyataan yang kita dapat di langkah yang kedua itu benar gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal. Jadi di sini yang pertama ada contoh soal dari pernyataan matematis yang berupa barisan dulu, gitu ya. Nanti ada berupa ketaksamaan, ada yang berupa keterbagian. Jadi yang pertama adalah contoh soal yang berupa barisan dulu. Yang pertama, buktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat, ya. Untuk bilangan asli n ya. Jadi ini adalah berupa barisan. Jadi kalau bentuknya seperti ini tuh barisan dan pakai tanda sama dengan gitu ya. Oke, kita mulai jawab. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Kita menunjukkan bahwa PN itu benar untuk n sama dengan 1. Jadi langkah yang pertama itu n sama dengan 1. Oke. Jadi PN-nya itu kita ambil dari yang sini saja. Jadi tidak dari sini ya. Jadi kita ambil 2n kurang 1 itu titik 2 ya. Apakah dia nanti sama dengan n kuadrat? Gitu ya. Jadi n-nya kita ganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 2 kali 1 2, 2 dikurangi 1 1. 1 kuadrat tetap 1. Nah, karena ruas kiri ini nilainya sama dengan ruas kanan, maka langkah 1 atau pernyataan 1 ini terbukti benar ya. Pernyataan 1 terbukti benar. Oke, bisa ya? Iya, itu langkah yang pertama. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Sini ya. Langkah yang kedua itu n-nya sama dengan k. Ya. Kalau langkah yang pertama n sama dengan 1, langkah yang kedua n sama dengan k. Nah, kalau n sama dengan k, si PN-nya itu diambil dari awal sini, dari awal barisan ya. Jadi kita ambil dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 terus 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Oke ya. Lalu n-nya kita ganti dengan k. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah, berarti di sini 2-nya tetap. N-nya kita ganti dengan k. Berarti k dulu ya, bukan k plus 1 ya. Tunggu ya. Sorry ya, tadi ada kesalahan. Jadi n-nya kita ganti dengan k. Jadi tidak usah ada tanda kurung ya, langsung 2k kurang 1 gitu. Pokoknya n-nya ganti dengan k. Berarti di sini k kuadrat. Oke? Iya, jadi pernyataan 2 ini dianggap benar. Dianggap benar gitu ya.
ya. Jadi kita tidak perlu membuktikan dia benar ya. Yang ketiga, nah yang ketiga itu baru n-nya sama dengan k plus 1. Oke, kita tulis dulu pn-nya sama ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Nah berarti kita ganti n-nya dengan k plus 1 tambah 5. Nah ini yang di sini baru yang pakai tanda kurung ya, n-nya diganti dengan k plus 1 harus pakai tanda kurung ya, dikurangi 1, tutup lagi kurung yang di sini kan, tutup kurung yang di sini, tutup dari kurung yang di sini. Di sini baru k plus 1 kuadrat. Jadi semua n harus diganti dengan k plus 1 ya. Oke. Terus di sini 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Ini kita kalikan ya. 2 kali k, 2k, ya kan? Ke sini ini 2 kali 1 berarti 2, nanti dikurangi dengan 1. Sama dengan ini bisa langsung dikuadratkan gitu ya. K, ambil kertas dulu. Misalnya gini, ini kan dia k plus 1 ya, k plus 1 kuadrat itu sama dengan k plus 1 dikalikan k plus 1. Coba kita kalikan ya, k kali k, k kuadrat, k kali 1 itu k, 1 kali k itu juga k, 1 kali 1 itu 1. K kuadratnya turun, yang dihitung yang ini karena variabelnya sama. K tambah k berarti 2k plus 1, berarti k plus 1 kuadrat itu adalah k kuadrat tambah 2k plus 1. Terus ini k kuadrat tambah 2k plus 1. Oke. Iya. Terus ini kita hitung dulu yang di sini, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Berarti ini 2k nya langsung turun ya. 2 dikurangi 1 berarti 1. Sama dengan k kuadrat tambah 2k plus 1. Terus lagi. Nah, kita akan mundur dulu satu angka dari sini. Misalkan ya ada angka 1, 2 gitu ya. 1 tambah 2 tambah 3, terus di sini tambah 10. Nah, sebelum angka 10, ini sini ada angka ya, 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10 gitu ya. Nah, sebelum tambah 10 pasti ada satu angka sebelumnya, yaitu kalau kita tulis dia menjadi tambah 9. Ya enggak? Cuman 9-nya ini enggak ditulis. Nah, jadi sebelum ada angka 2k plus 1 itu ada angka juga. Siapa angkanya? Gini ngitungnya. 1 ke 3 itu dia jaraknya 2 langkah. 3 ke 2 itu 2 langkah. 3 ke 5 itu 2 langkah. 5 ke 7 itu 2 langkah. Gitu ya. Jadi kalau 7 ke 5 kan dia dikurangin 2. 5 ke 3 dikurangin 2. Sama, ini berarti dikurangin 2. 2k plus 1 gitu ya. Dikurangin 2. Supaya kita dapat angka sebelum 2k plus 1. Berarti 2k nya turun, 1 kurang 2 berarti negatif 1. Di sini 2k kurang 1 sama dengan k kuadrat tambah 2k plus 1. Ya. Oke ya, jadi sebelum ada angka 2k plus 1 itu ada 2k kurang 1. Dapatnya dari mana? Tadi dikurangin 2. Kenapa harus dikurangin 2? Karena jarak setiap angkanya ini adalah 2. Gitu ya. Oke, sekarang kalau kalian lihat ini dari angka 1 ini ke 2k kurang 1 sama dengan pernyataan yang kedua, 1 sampai 2k kurang 1 ya kan. 1 sampai 2k kurang 1 itu senilai dengan k kuadrat. Jadi k kuadratnya tuh di sini turun sebagai pengganti angka dari 1 sampai 2k min 1. Yang ini enggak diganti, dia turun. 2k plus 1 sama dengan k kuadrat tambah 2k plus 1. Sekarang kalian lihat. Nah, ruas kiri ternyata sama dengan ruas kanan. Nah, karena ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan, maka terbukti bahwa pernyataan 3 itu terbukti benar.
ya. Jadi tinggal ditulis. Jadi sini ya, terbukti benar bahwa soalnya tadi 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sampai 2n kurang 1 itu sama dengan n kuadrat. Oke ya, nggak muat nih. Oke, untuk setiap bilangan asli n ya. Oke. Oke, soal yang selanjutnya nomor 2, buktikan bahwa 4 tambah 6 tambah 8 tambah sampai 2n plus 2 itu sama dengan n kuadrat tambah 3n untuk setiap bilangan asli n. Ini juga apa bahasanya ya, pernyataan matematis berupa barisan gitu ya, karena dia berupa barisan dan ada sama dengannya gitu ya. Oke, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu n sama dengan 1. Oke, selalu dimulai dengan n sama dengan 1. Itu tidak selalu sebenarnya dimulai dengan n sama dengan 1, tergantung ya. Kalau misalkan ada permintaan dari soal, misalnya n-nya itu harus dimulai dari 3, berarti mulainya dari 3. Tapi langkah kedua dan ketiganya itu tetap n sama dengan k dan n sama dengan k plus 1. Gitu ya. Kalau di soal itu hanya untuk setiap bilangan asli n, berarti n-nya mulai dari 1. Tapi kalau di soal itu ada permintaan misalnya bilangan aslinya itu mulai dari berapa gitu, mulai dari 3, mulai dari 2, berarti n-nya sama dengan yang ditunjukkan di soal kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Berarti PN-nya itu ngambilnya dari sini, jangan dari sini. Untuk yang langkah pertama. Oke, PN-nya ngambil dari sini ya. Susah fokusnya ini kameranya. Tunggu ya. 2n plus 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. Berarti kalau n sama dengan 1, berarti kita ganti n-nya dengan 1 ya. Berarti 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 2 kali 1 2 ya, tambah 2 4. Jadi 1 kuadrat 1 ditambah 3 kali 1 3. Sini 4, di sini juga 4. Kan terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi pernyataan 1 atau langkah pertama itu terbukti benar. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Untuk n sama dengan k. Untuk n sama dengan k, berarti PN-nya ngambilnya dari awal, gitu ya, dari 4 plus 6 plus 8 tambah 2n plus 2 n kuadrat tambah 3n. Oke. Oke, kita ganti n-nya dengan k. 4 tambah 6 tambah 8, berarti ini 2k plus 2, berarti ini k kuadrat tambah 3k. Ini dianggap benar. Dianggap benar. Oke. Next. Kita geser dulu sebentar. Iya. Langkah yang ketiga. Untuk n sama dengan k plus 1. Berarti PN-nya juga ngambil yang dari 4. Tambah 6 tambah 8. 2n plus 2 sama dengan n kuadrat tambah 3n. Oke. Kita ganti ya n-nya dengan k plus 1. 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2 dalam kurung k plus 1
lalu kamu tambah lagi dengan 2, ya kan? Sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah 3 kali K plus 1. Oke? Terus 4 tambah 6 tambah 8. Ini kita kalikan. Jadi 2K tambah 2 kali K 2K, 2 kali 1 2. Nanti ditambah lagi dengan 2. 2-nya ini jangan dikali dengan 2 yang di depan. Kenapa? Karena dia di luar tanda kurung, ya kan? Jadi 2 ini hanya dikali dengan K plus 1. 2-nya langsung turun. Nah, K plus 1 kuadrat tadi adalah K kuadrat tambah 2K plus 1, ya kan? Di contoh soal yang pertama ya. Ini kita kalikan. 3 kali K, 3K, 3 kali 1 adalah 3. Kan? Terus 4 tambah 6 tambah 8. Berarti ini 2K plus 4 ya. Berarti ini K kuadratnya turun. Berarti ini 2K tambah 3K, ya kan? Karena variabelnya sama. Jadi 5K terus 1 tambah 3. Jadi 4. Oke, jadi ruas kanan sudah tinggal menunggu saja, tinggal menunggu yang ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan gitu ya. Oke, sebelum ada angka ini, 2K plus 1 ada angka berapa? Kita cari lagi. 4 tambah 6 tambah 8 gitu ya. Nah, kan ada angka 2K plus 4 gitu ya, sama dengan K kuadrat tambah 5K plus 4. Nah, sebelum ada angka 2K plus 4, ada satu angka. Siapa dia? Kamu lihat ini. 4 ke 6 itu jaraknya 2 gitu ya. Ini jaraknya 2. Ya kan? Kalau dia mundur berarti kan dikurangin 2. Kalau dia maju berarti kan ditambahin 2. Tapi karena ini dia mundur berarti dikurangin 2. 2K ditambah 4 kalau dikurangin 2 jadi 2K plus 2. Ya enggak? Nah, gitu. Nah, ternyata setelah kamu lihat 4 sampai ke sini ya. Oke, pulpen warna biru nih. Bentar, biar jelas. Nih, dari 4 ini sampai ke angka yang 2K plus 1 itu adalah pernyataan yang kedua, yang dianggap benar tadi, ya kan? Dari 4 sampai 2K plus 2, ya kan? Dari 4 sampai 2K plus 2 itu adalah pernyataan yang kedua. Nah, berarti kamu tulis di bawahnya nilainya itu sama dengan K kuadrat tambah 3K. Tambah, ini kan gak diapa-apakan, langsung turun. Sama dengan K kuadrat tambah 5K plus 4. Lalu kamu jumlahkan nih, kamu proses yang ruas kirinya. K kuadratnya turun, 3K tambah 2K berarti 5K ditambah 4. Nah, ya kan terlihat ya bahwa ruas kiri itu senilai dengan ruas kanannya. Nah, jadi pernyataan 3 itu terbukti benar. Jadi terbukti bahwa benar 4 tambah 6 tambah 8 tambah sampai 2n plus 2 tadi sama dengan n kuadrat tambah 3n. Oke. Untuk setiap bilangan asli n. Oke? Iya. Kita akan coba soal yang berikutnya.